Menjadi perempuan pertama yang jadi masinis di Indonesia? Sebenarnya aku dan teman-temanku sih. Iya, pokoknya batch pertama. Batch pertama berarti ya? Apa yang lo rasain? We did it guys. Senangnya ini Kak, kalau tiba-tiba kita kan selesai nih di Bundaran HI atau di Lebak Bulus, terus ada yang nyamperin kita, Mbak makasih ya tadi udah disetirin gitu dengan selamat. Walaupun itu kayaknya cuma it's a little, tapi Nggak little dong, tapi maksud gua rajin juga ya orang nyamperin masinisnya buat ucapin makasih. Start kita hamil itu harus diberhentikan gitu loh, maksudnya kamu nggak boleh bawa kereta. Oh ya? Oh jadi pas hamil kamu literally nggak bawa kereta sama sekali? Iya, itu. Tidak boleh atau memang Prosedurnya seperti itu. Jadi supaya, prosedurnya. Jadi ini berlaku untuk seluruh masinis perempuan ya? Masinis perempuan MRT Jakarta. Mungkin karena kita perempuan, kadang mungkin ada stigma-stigma yang kayak kamu yakin nih bisa mengendarai ini ular besi ini. Tiara Alinsya Fitri, selamat datang di podcast Kode. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu datang ke sini. Terima kasih banyak. Di tengah kesibukan seorang Tiara Alinsya Fitri. Tapi sebelum kita nanya kesibukannya ngapain, mungkin gue mau ngasih tahu sahabat Kompas TV, mungkin udah biasa kali ya dengar sopir bus Transjakarta atau sopir bus lah ya sekarang perempuan. Terus pilot juga perempuan sekarang udah banyak bermunculan lah sekarang ya, udah begitu banyak gitu kan. Nah belakangan ini tuh rame viral ternyata yang jadi masinis ternyata perempuan. Ya akhirnya. Kebetulan yang viral itu ada di depan saya sekarang, yaitu Tiara Alinsya Fitri. Gimana kabarnya? Baik Kak. Jadi ini sekarang kereta lagi mogok atau gimana? Sehingga lo datang ke sini? Enggak dong, gantian kan namanya gantian dinasan gitu. Oke. Jadi sehari-hari Tiara ini bekerja sebagai seorang masinis. Yes, masinis MRT Jakarta. Bangga nggak? Bangga banget, alhamdulillah ya. Kita bisa, akhirnya perempuan nih bisa loh menyetir sebuah ular besi ya kita bilangnya ya. Kayak gitu Kak. Tapi sebelum itu, kenapa seorang Tiara ini hadir di Kode? Karena sebelumnya viral. Konon katanya viral. Melalui video yang berikut ini. Oh, bisa sambil dada-dada. Oke. Anakku. Itu mohon maaf, keretanya nggak disetirin? Ini dalam sini ada kabin ini masinisku. Jadi itu anak memang sengaja nontonin maknya jadi masinis atau memang lagi jalan naik MRT? Kebetulan memang ingin menaiki MRT Jakarta gitu, karena emang anakku ini suka banget sama kereta, apalagi sama Thomas and Friends. Yes, Thomas and Friends. Cucu train. Kalau kata anak sekarang cucu train. Iya bener-bener. Cucu train. Apalagi kan Thomas warnanya biru, mirip sama MRT. Sama MRT ya, sama Ratangga ya. Ratangga. Betul. Pengguna MRT nih. Pengguna MRT. Itu sama juga pengguna MRT gitu kebetulan. Makasih. Tapi kenapa sih jadi masinis? Gimana sih awal mula cerita lo jadi masinis tuh gimana ceritanya? Jadi awalnya tuh aku tuh sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, namanya Politeknik Perkeretaapian Indonesia di Madiun. Kemudian ya itu tahun berapa? 2014 ya aku mulai. Lupa. 15. Pokoknya habis itu kan kita ada itu kan namanya D3 kan Kak. Sekolahku D3 dan aku D3 di situ mengambil jurusan manajemen transportasi perkeretaapian. Manajemen transportasi perkeretaapian. Iya, itu jurusannya. Terus habis itu ada seleksi nih MRT Jakarta Open Recruitment ya. Aku dan teman-temanku ikut dong seleksi dan alhamdulillah maju-maju terus sampai tiba nih di tahap akhir nih. Sebenarnya kalau kakak nanya sama aku pengen jadi masinis apa enggak, sebenarnya belum ada bayangan saat itu Kak. Belum ada bayangan. Karena kan ya kita belum tahu lah ada masinis wanita gitu kan sebelumnya di Indonesia. Terus setelah itu saya ditanyakan, kamu kenapa nggak daftar masinis aja gitu. Oke. Yang bertanya adalah user MRT. Itu udah kayak di tahap terakhir gitu kan. Oke. Terus saya bertanya, emang ada ya gitu? Ya buktinya sekarang pekerjaan profesional banyak juga kok yang didominasi oleh perempuan, wanita. Betul. Tadi seperti kakak bilang supir bis Transjakarta, pilot, kan semua udah ada ambil peran penting semua nih. Betul. Kenapa masinis belum bisa? Dan alhamdulillah MRT Jakarta mempercayakan kepada kami semua para perempuan. Tapi sempet nggak lo kayak ditawarin jadi masinis terus kayak gitu? Kan gue perempuan gitu. Atau enggak, justru kebalikan, wah boleh nih gue gitu.
It's kesempatan emas buat aku sih Kak. Jadi aku langsung yang wah menarik juga nih, kayak wah kayaknya aku mau coba ambil peran dalam tantangan ini. Tapi emang belum ada ya sebelumnya cewek jadi masinis? So far sih menurut aku sih belum ya. Oke. Dan karena memang di beritanya di headline-nya waktu itu sih belum ada masinis wanita. Dan MRT Jakarta merupakan yang pertama kali mencetuskannya. Tapi ngomong-ngomong soal perkereta apian kan, gua nggak bisa bilang nggak wajar lagi ya, karena kayaknya anak-anak perempuan kan biasanya kalau mau ngambil jurusan ya ekonomi lah, istilah hukum yang general-general gitu ya, misalnya gitu. Kenapa perkereta apian? Sebenarnya kalau kereta api itu aku juga belum pernah ada bayangan nih Kak. Kita tarik mundur lagi, sebenarnya sebelumnya itu aku mau coba ke Sekolah Tinggi Transportasi Darat. STD di Cibitung ya, itu sama-sama di Kementerian Perhubungan nih. Habis itu aku juga ikut tesnya dan alhamdulillah aku juga mau cerita sedikit nih Kak. Sebelumnya aku tes STTD tuh sendiri, kayak kan ada tes kesehatan, keselamatan fisik yang lari, push up, sit up itu tuh aku sendiri tanpa didampingi orang tua karena ya orang tua aku dua-duanya kerja dan ya udah coba tes aja gitu. Mungkin orang tua aku di saat itu agak sedikit hopeless karena anaknya nih nggak diterima di SNMPTN, SBMPTN. Oke. Beberapa tes juga dan tapi yang ini sekolahnya ikatan dinas kan? Kedinasan bukan ikatan dinas. Oke. Terus abis itu aku bilang, "Pah, Bunda, aku mau daftar nih di STTD." Kata orang tua aku, "Ya udah coba ikut aja ya." Ya udah aku tes ikut semuanya. Kok udah sampai tahap terakhir. Di tahap terakhir itu baru kita dikumpulin semua dan di situ bilang mau ada sekolah perkereta apian Indonesia pertama di Indonesia gitu. Siapa yang berminat? Dan saya udah coba aja deh gitu. Sekolah ini ada di mana sih? Pertamanya sekolah aku di Madiun. Oke. Dan situ orang tua aku bilang kayak, "Kamu yakin mau ke Madiun? Kamu nggak punya keluarga di Jawa gitu?" Karena kan aku aslinya orang mana? Bekasi. Oh, ya Jawa juga dong Bekasi, Jawa Barat. Gimana sih? Bener. Masih squad gak sih? Ada banyak banget kan. Terus, tapi Bekasi emang planet sendiri sih, jadi iyalah gitu. Wajar sih dia nggak tahu. Oke. Terus setelah itu orang tua aku bilang, "Kamu yakin nggak? Di sana kan soalnya kita asrama 3 tahun kan Kak, jauh dari orang tua dong, pasti ada homesick segala macamnya." Dan aku kayak ya udah Bismillah aja coba. Ternyata aku lolos ke situ. Dan ya itulah aku baru tahu kereta api itu juga. Baru tahu kereta api di situ juga. Mungkin kakak kira aku cita-citanya menjadi masinis atau penyuka kereta, tapi aku belum. Tapi lu dari kecil suka nggak nih dengan namanya kereta api atau mengidolakan nonton Thomas and Friends juga sama kayak anak lu misalnya? Nggak tahu Thomas dulu malah belum tahu. Jadi kayak iya kereta jadi ini, dan sekarang malah kecemplung di perkereta apian Indonesia. Tapi waktu menentukan atau memilih sekolah manajemen perkereta apian, targetnya memang mau jadi masinis. Jadi kan sekolahnya kan Politeknik Perkereta Apian Indonesia di Madiun. Abis itu aku kan mengambil jurusan MTP. Sebenarnya sampai saat aku mendaftar MRT Jakarta pun belum ada bayangan menjadi masinis gitu loh Kak. Dulu aku posisinya mungkin hanya stasiun aja seperti itu. Memang kan basic manajemen itu lebih ke arahnya ke stasiun ya. Dan ya aku juga baru terakhir itulah yang aku bilang di tahap-tahap terakhir baru ada masinis ya dan bisa. Jadi lo tuh dulu tahun 2018 udah pernah jadi sorotan di media, katanya muncul sebagai masinis perempuan MRT ketika waktu itu gubernurnya masih Pak Anies Baswedan yang mengunjungi depo 1 MRT Lebak Bulus. Tapi waktu itu lo memang udah aktif jadi masinis berarti? Ini kalau nggak salah ini bukan uji coba ya? Kereta ini baru pertama kali datang ke Indonesia 2018 kan, betul ya. Dan waktu itu pas gubernur Pak Anies terus berkunjung dan saya menjadi perwakilan masinis dan ada teman-teman. Sebenarnya di belakang banyak teman-temanku juga kok. Banyak teman-teman masinis juga. FYI di MRT Jakarta sekarang ada masinis wanita 11 orang. Oke. Jadi waktu itu diperkenalkan ke Gubernur Anies Baswedan sebagai masinis wanita. Iya, dan ngobrol-ngobrol juga sih sedikit di sini. Kebetulan ini mungkin kan kereta MRT pertama di Indonesia waktu itu datang dan kalian adalah batch pertama yang mengendarai MRT. Bangga nggak? Privilege nggak merasa? Bangga banget sih. Kayak nggak pernah ngebayangin aja. Apalagi bisa ketemu sama orang nomor 1 di Jakarta ya saat itu. Wow. Hormatan sekali. Saat itu juga kayak orang tua kayak, kamu masuk berita loh. Masa sih? Tapi katanya konon lo dilatih di di perkereta apinya sampai ke Malaysia. Iya.
Jadi sebenarnya waktu itu kan kita ada banyak training nih Kak. Pertama itu diklat dasar perkereta apian itu kembali lagi ke sekolahku di Madiun itu. Kemudian aku sampai ke komuter lain juga. Dan yang ketiga itu adalah ke Malaysia. Kenapa pilih ke Malaysia? Saat itu sih aku tanya karena mungkin kita budayanya hampir sama dengan tetangga dan kereta yang kita pakai di sana itu walaupun hampir sama. Namanya LRT sih. LRT-nya Malaysia, Rapid KL Malaysia. Kenapa LRT? Karena kurang lebih nanti mirip lah pengoperasiannya seperti di MRT Jakarta ini gitu. Jadi apa aja nih pelajari selama di Malaysia? Ya semuanya rolling stock. Rolling stock itu semua keretanya. Terus habis itu kita belajar juga bagaimana mengoperasikan dan membawa penumpang Malaysia. Oke, sampai ke praktek membawa penumpangnya. Bersama dinampingi sama masinisnya Malaysia juga. Gitu. Terus menjadi perempuan pertama yang jadi masinis di Indonesia. Sebenarnya aku dan teman-temanku sih. Iya, pokoknya batch pertama. Batch pertama berarti ya. Apa yang lo rasain? We did it guys. Finally, alhamdulillah. We make history ya. Jadi kayak semacam ya gue pencetus nih, perintis gitu ya. Even kereta api biasa aja belum ada masinis perempuan kan ya? Alhamdulillah sekarang sih udah mulai ada sih. Oke. Tapi mengalami kesulitan nggak menjadi seorang perempuan bekerja sebagai seorang masinis? Sulit sih Kak. Apalagi kita perempuan sebenarnya aku tuh kurang paham mungkin awalnya dengan permesinan kereta yang kayak permesinan mobil aja tuh aku yang kayak ini gimana caranya dan akhirnya ya dengan belajar dan teman-temanku yang laki-laki ini juga suportif loh. Jadi kayak so you are basically harus ngerti juga mesin kereta api seperti apa. Ya betul, kita harus tahu. Tapi kan kalian bukan teknisi kan? Walaupun secara umumnya aja sih kamu kayak kompresornya di sini, terus pengeremannya seperti ini kita harus tahu. Karena kan kalau suatu hal in case terjadi sesuatu kan kita bisa lapor ke posisi gitu. Apa sih suka dukanya jadi masinis MRT? Sukanya yang jelas kita itu bisa mengantarkan penumpang dengan selamat sampai tujuan gitu. Dan senangnya ini Kak kalau tiba-tiba kita kan selesai nih di Bundaran HI atau di Lebak Bulus terus ada yang nyamperin kita, "Mbak makasih ya tadi udah disetirin gitu dengan selamat." Walaupun itu kayaknya cuma it's a little tapi nggak little dong, tapi maksud gua rajin juga ya orang nyamperin masinisnya buat terima kasih. Ada yang gitu? Ada yang kayak gitu. Minta foto dan Mbak makasih banyak ya nanti saya mau coba anak saya supaya bisa seperti kakak doain ya. Makasih. Jadi banyak orang yang akhirnya juga terilhami dari seorang Tiara dan menginginkan anaknya menjadi seorang masinis kereta api juga. Iya, dan aku sangat senang banget kayak gitu. Dan dukanya yang ngomongin duka. Dukanya ya kita mungkin waktunya kurang dengan keluarga karena kan kita yang aku bilang tadi Kak, dinasannya kalau kita bilang kayak roller coaster. Jadi kita itu weekend tuh ya bukan berarti libur. Jadi kalau sekarang aku pola dinasannya misalkan 6 hari kerja, 1 hari libur atau 5 hari kerja, 2 hari libur. Di saat suamiku itu weekendnya libur ya kalau aku ya masih bekerja. Sementara aku libur nanti nih minggu ini di Senin Selasa. Which is jadi ya. Dan kemarin aku hari raya pas lebaran aku masuk juga. Karena transportasi nggak berhenti dong. Betul, tetap melayani warga Jakarta. Tetap warga Jakarta. Tapi gue penasaran deh, lo kan berarti statusnya waktu jadi masinis sudah menikah apa belum? Belum. Oh belum menikah. Belum nikah. Waktu kenalan sama calon suami lo, calon suami lo bertanya nggak? Masinis gitu, kerjaannya gitu. Dan BTW suami aku adalah ini teman SMA aku sendiri loh. Oh baik, Gita cinta SMA. Jadi emang di SMA sempat ada percikan mungkin, tapi bukan CLBK ya, cinta lama belum kelar. Belum mulai ya. Dulu jadi, masih lirik-lirikan aja. Bener, cinta monyet ya kayak gitu ya. Oke. Jadi terus pas datang lagi ya dia udah tahu aku jadi masinis. Terus aku kayak pas pertanyaan pernikah gitu kali ya Kak ya. Kamu siap nggak dengan posisi aku sebagai masinis? Terus aku juga bilang coba minta tolong pendapat sama keluarga kamu gimana nih. Aku hari raya juga belum tentu bisa tetap hadir loh gitu. Dan ya alhamdulillah mereka fine aja dan yang penting aku bisa atur quality time bersama sih. Apa sih yang lo sepakatin berdua dengan suami waktu itu ketika ya kan lo tau kan lo kerjanya masinis tadi kan ya meskipun nggak 24 jam jadi masinis MRT tapi kan tadi libur harus bekerja ya tidak bisa normal sebagai seorang ibu yang harus standby menjaga anak 24 jam gitu. Ada nggak kesepakatan dengan suami lo yang sebenarnya suamiku tuh waktu itu bilang ya aku nggak nuntut apapun kok dari kamu dan aku
bisa memaklumi itu, kita ya menghargai pekerjaan masing-masing aja. Oke. Kayak gitu sih, Kak. Alhamdulillah suamiku ini support sistemnya the best banget sih. Kayaknya yang suamiku nggak bisa lakuin itu mungkin cuma haid sama melahirkan, menyusui. Iya itu. Dia tuh bisa ngerjain semua pekerjaan rumah dan mengurus anakku malah dengan baik. Kayak keren banget ya. Selama jadi proses menjadi seorang masinis kan, lo pasti ada kendala-kendalanya. Lo ngerasa terkendala nggak dengan status lo sebagai seorang perempuan tapi belajar jadi seorang masinis? Terkendala sih ya. Aku belum cerita waktu itu ya kayak. Jadi waktu pas aku bilang, "Pak, Ara keterima nih di posisi masinis gitu." Aku langsung bilang, "Kamu nggak mau coba di dalam kantor aja gitu atau di stasiun aja?" Malah shock ya keluarga lo ya. Kayak gue sekolahin lo, tadinya buat di stasiun malah lo jalan sama keretanya gitu kan. Soalnya kan ini jujur aja ini pekerjaannya cukup beresiko, sangat beresiko sekali. Sangat beresiko, betul. Kamu nggak mau coba di kantor aja gitu. Dan aku bilang ya nggak apa, insya Allah ini udah dikasih kepercayaan sama perusahaan dan aku mau coba jalanin tantangan ini sih. Pernah diremehin nggak? Diremehin sih apa ya, mungkin tadi baru kemarin ada komen yang ngomong kayak gini sih, pantesan keretanya nggak mulus jalannya. Terus aku bilang, apa hubungannya? Sebenarnya kan sistem kereta itu semi otomatis ya, jadi bukan baik ya, tapi ya udah deh, ya udah nggak apa-apa lah. Itu dari penumpang berarti? Enggak sih, cuman ya komentar dari netizen aja. Oke. Kalau dari rekan-rekan kerja yang mungkin karena lo perempuan ngerasa lo disepelein atau diremehin nggak pernah? Oh nggak sih, alhamdulillah teman-temanku suportif banget kayak yang aku bilang itu. Mereka saling support satu sama lain dan kita udah kayak pasang boundary sih antara laki-laki sama perempuan. Ya udah kamu ya kerjaan kamu aja ya udah, karena emang masinis juga individu kan kerjanya di dalam kabin kita sendiri doang loh. Oh gitu ya? Sendiri doang, jadi kayak aku ya. Kalau pilot itu kan ada co-pilotnya ya, kalau masinis nggak ada co-masinisnya. Masinis MRT sih kebetulan sendiri sih kita kan. Dan ada 2 waka itu kayak security dalam kereta, ada 2 gitu. Jadi kita sebagai pemimpin perjalanan dalam kereta. Tapi ada privilege khusus nggak sih diberikan oleh MRT bagi masinis yang seorang perempuan gitu? Oh ya, kalau privilege-nya mungkin seperti ada antar jemput wanita. Kayak aku besok nih kerja jam 3 pagi nih, ya aku bakal dijemput. Ada kayak antar jemput gitu aja sih. Terus sama ada cuti haid, cuti melahirkan, seperti itu. Oh, itu ada cuti. Ada. Ada cuti haid. Oh, sesuai dengan undang-undang yang baru ya? Betul ada cuti melahirkan juga ada. Itu sebenarnya nggak masinis aja sih, cuman dari semua karyawan dapat. Tapi gue penasaran nih sama background keluarga lo, ada yang jadi masinis juga nggak atau? Aku anak pertama Kak, nggak ada. Background papaku itu karyawan swasta biasa dan ibuku ibu rumah tangga. Jadi ya nggak bisa bilang terilhami juga ya berarti ya? Alhamdulillah di jalan ini kayak gitu. Aku juga nggak ngerti bakal kecemplung ke dunia transportasi. Kalau keluarga inti mungkin tadi ya jawabannya. Kalau keluarga besar, nggak ada. Pasti keluarga besar kayak, nih ngapain Tiara jadi masinis gitu? Nggak ada sih alhamdulillah, dan malah support system sampai sekarang. Oke, profesi sebagai masinis di Indonesia terutama 2018 masih sangat identik sebagai pekerjaan laki-laki katanya. Ketika akhirnya Tiara ditugaskan bekerja sebagai masinis di MRT, tuh respon dari keluarga Tiara gimana? Yang tadi aku bilang itu yang dari ayahku itu yang agak kaget kan. Dan tapi sekarang mereka semua support aku dengan baik sih dan malah bangga kayaknya. Tapi berat nggak buat came out waktu itu? Atau biasa aja? Biasa aja sih, biasanya tapi cuma kayak yang takut dengan sendiriannya kalau aku Kak. Sendirian dan kita harus nggak boleh panik, nggak boleh tegang, harus cepat tanggap gitu. Nah, kan sekarang lo udah berkeluarga ya, memiliki anak. Berapa tahun berkeluarga sudah? Dari 2021 sekarang anak udah 2 tahun. Dan sudah punya anak. Tadi berapa usia anaknya? 2 tahun. 2 tahun begitu. Kerjaan lo juga shifting jatuhnya kan. Bener banget. Kemudian bagaimana lo membagi waktu lo sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai ibu dari 1 orang anak ini, tapi harus bekerja juga dengan shifting seperti ini? Sebenarnya itu emang agak sulit ya. Kalau dibilang kita punya waktu banyak juga tertunggak, kita kayak aku merasa kalah sebenarnya sih kalau dengan ya aku cuma punya waktu sedikit. Tapi dengan waktu yang sedikit itu aku harus memaksimalkan kualitas yang bagus nih ke anak aku. Misalkan membacakan buku sebelum tidur, terus kayak aku sebelum aku berangkat kerja aku selalu masakin anak aku makanan, dan juga setiap ada waktu luang lah, pokoknya aku bermain bersama anakku. Dan alhamdulillah suamiku juga backup nih, misalkan aku kayak pulang nih nanti sore atau mungkin kadang aku pulang malam kemarin, ya suamiku yang backup untuk jaga anakku sebentar. Oke. Tapi tantangan terberatnya apa sih, Tir? Tantangan terberatnya apa ya? Ya tadi aku bilang sih kayak yang pertama mungkin karena kita perempuan,
kadang mungkin ada stigma-stigma yang kayak kamu yakin nih bisa mengendarai ini ular besi ini. Tapi tantangan yang gue maksud adalah tantangan terberat lo sebagai ibu ya? Tapi juga harus bekerja. Itu berat banget di awal, Kak. Jadi kan sebenarnya start kita hamil itu harus diberhentikan gitu loh, maksudnya kamu nggak boleh bawa kereta. Oh ya? Oh jadi pas hamil kamu literally nggak bawa kereta sama sekali? Ya itu. Tidak boleh atau memang prosedurnya seperti itu. Jadi prosedurnya. Jadi ini berlaku untuk seluruh masinis perempuan ya? Masinis perempuan MRT Jakarta. Oke. Jadi memang kebetulan aku tuh kayak yang kedua hamil gitu loh. Yang pertama temanku udah ada lagi yang hamil. Oke. Dan ya berbahaya, cukup berbahaya, riskan. Kita kan kadang suka naik kereta ya, manjat kereta, kadang gitu kan kalau ada pekerjaan lain dan harus cepat-cepat juga. Semua beresiko dan ya udah dari departemen memutuskan start hamil stop. Jadi literally 9 bulan lo tidak bekerja. 9 bulan plus 3 bulan. 3 bulan lagi. 12 bulan. Setahun tidak bekerja jadi. Nah, dan setelah kita sudah dinyatakan siap lagi kerja, itu kita harus tes lagi. Karena kan dalam sudah peraturan lama itu, ya? Kalau tidak membawa kereta lebih dari beberapa bulan, kamu harus namanya asesmen ulang. Asesmen ulang. Tes ulang gitu. Jadi kayak kamu masih ingat nggak sih dulu ada kayak semboyan atau ada sinyal di lapangan ini dan upgrade dengan sistem yang terbarunya. Iya. Jadi ya itu membiasakan ulangnya lagi yang agak cukup menguras. Iya. Tapi cukup baik juga ya ternyata ya pemerintah memberikan waktu untuk seseorang masinis yang sedang hamil untuk tidak bekerja. Ya, itu dari kantorku. Dan itu 12 bulan, 1 tahun jatuhnya. Iya benar sih. Jadi 9 bulan kita ya di kantor aja. Iya betul. Oh 1 tahun tapi bekerja tapi di kantor. Di kantor, bukan di. Lagi zaman COVID ya, jadi kayak ada WFH-nya sedikit. Oke. WFH apa kerja di MRT? Ada ya? Ada kantor. Kan aku ikut administrasi kantor gitu loh. Oke. Administrasi kantor di departemenku. Oke. Gue pikir Zoom meeting tapi sambil mengendarai MRT. Nggak boleh dong. Zoom meeting. Tapi gue penasaran deh, lu pernah nyinyirin ibu-ibu tetangga nggak? Enggak sih. Ibu tetangga. Itu anaknya masih kecil ya, udah jangan aja bawa kereta api. Anaknya juga nggak keurus, misalnya gitu. Enggak sih, enggak ada kayak gitu sih. Netizen ya yang sering. Ya mungkin kayak kasihan-kasihan dikit, cuma aku ya aku ya biasa aja sih, udah alhamdulillah. Yang penting anakku ada yang ngurus, aku bisa dibantu sama orang tua aku sendiri. Tapi terbesit di pikiran lo setelah melihat anak lo semakin besar, tumbuh dewasa kayaknya gue akan jadi full time mom gitu, nggak? Let's see gitu. Let's see. Iya. Lo mencintai pekerjaan ini sekali banget. Sekali aja kayaknya. Sekali aja. Tetap, setelah udah punya anak tuh ada hati pasti ingin ke anak. Tapi kita lihat nanti. Terus bagaimana plan ke depannya lo? Apa sih jenjang karir seorang masinis? Bisa menjadi OCC, Operation Control Center. Jadi itu ya. OCC itu yang memonitoring ya, memonitoring. Habis itu bisa ke step selanjutnya sih Kak, ada beberapa step di atasnya juga. Jadi instruktur, jadi duty head section dan lain-lain. Kalau by the way kalau LRT itu kan dia nggak punya masinis ya di dalamnya ya? LRT yang Jabodebek itu nggak ada. Terus kalau LRT yang Jakpro berarti mereka nggak punya masinis? Yang di Kelapa Gading ada masinisnya. Oh, yang di LRT Jakarta. Jakarta. Enggak, maksudku kalau LRT Jabodebek berarti mereka tidak punya masinis. Nggak ada. Oh gitu. Karena sistem pengoperasian kita kan juga berbeda kan, kalau aku kan semi otomatis dengan masinis memang. Oke. Jadi tadi next target lo adalah jadi OCC tadi. Kita yang lebih tinggi apa ya? Kita yang lebih tinggi lagi. Tapi punya ini ya, punya rasa tertantang untuk mencoba hal-hal baru lagi. Pengen ke OCC juga, pengen ke semua tempat aku juga pengen cobain. Oke. Jika ada kesempatan. Kalau penonton yang ingin jadi trend rapper, Tiara, apa sih langkah-langkah yang harus dilakuin? Train driver banyak sih yang kayak nanya aku, how to be a train driver atau gimana caranya menjadi masinis. Jujur aku kalau bilang jawabnya misalkan kayak harus kuliah seperti sama aku atau enggak, aku bilang bisa ya bisa enggak sih sebenarnya, karena teman-temanku beberapa juga ada yang bukan dari sekolah aku. Perkeretapian itu. Berarti bener. Kayak gue lulusan misalnya komunikasi itu bisa ya? Ada standar tersendiri sih, rata-rata teknik. Oh, rata-rata harus teknik. Anak teknik sih rata-rata. Oke. Ya mungkin aku juga nggak tahu sih Kak, saat itu misalkan pendaftaran dibuka nih, yang dibuka job qualification-nya seperti apa, apakah D3, SMA, SMK atau S1 Kak, ya itu semua bisa dinamis. Kalau misalnya orang pengen banget jadi masinis, menurut lo apa yang harus dipersiapkan? Mental. Mental. Kayaknya semua pekerjaan ya harus nyiapin mental ya. Ada
persyaratan kayak tinggi badan sesuai peraturan menteri itu juga ada tinggi badan. Terus habis itu tidak boleh buta warna, sehat jasmani rohani dan lain-lainnya. Pokoknya ada banyak persyaratan sih. Kita kan juga dites juga kan sama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan SIM-nya itu loh. Berarti tidak harus melalui sekolah dinas perkeretaapian ya? Enggak. Jadi jadi bisa lalui sekolah lain tapi teknik tadi ya bilang ya. Terus kemudian mereka ngambil license. Ya, sama kayak ngambil SIM ya jatuhnya ya? Alurnya gini Kak, kita ketika misalnya MRT atau operator lain lah katakan membuka job, buka loker, kemudian nanti dilihat tuh misalnya job qualification-nya apa aja sih ya, kira-kira misalnya aku masuk nggak sih ke kriteria tersebut, kalau masuk ya kamu bisa daftar, kalau misalnya tidak masuk ya berarti belum. Iya. Berarti sama dengan formasi-formasi kedinasan lainnya lah. Kurang lebih seperti itu sih, benar. Oke. Nanti setelah itu baru kalian di training atau di training baru. untuk Oke. Mau nyoba karir lain nggak? Apa ya yang menarik ya? Ada saran nggak Kak? Hah? Saran. Duh, nanya sama gue. Saran profesi yang lain? Yang belum ada wanitanya apa tuh? Apa? Yang belum ada wanitanya. Yang belum ada wanitanya. Ini apa tuh Kak yang bersihin kaca menara? Gondola. Itu keren banget. Tapi kayaknya udah ada deh cewek. Tapi aku takut ketinggian kayaknya deh. Oh ya? Oh. Apalagi ya yang belum ada yang wanitanya? Ntar gue cari ya, ntar gue hubungin lo kalau ada. Oke. Repot-repot. Jadi banyak juga yang mengagumi lo di tadi di konten tadi yang lo post. Apa yang ingin lo sampaikan kepada penonton lo? Banyak sebenarnya di komentar aku tentang ibu-ibu ya, yang ibu-ibu tenang aja ibu-ibu semua walaupun aku nggak bilang walaupun sih ibu rumah tangga pun sangat hebat. Jujur li aku kalau di rumah pun ngurus anakku kayak seharian tuh capek juga ya. Dan mereka tuh hebat banget loh bisa mengontrol emosi, pikirannya, mentalnya dengan jadi full time mom juga nggak gampang gitu ya? Nggak gampang, sulit banget dan keren banget ibu di luar sana pokoknya mau itu working mom ataupun ibu rumah tangga semua itu kalian tuh hebat dan perempuan di luar sana yang jangan takut mencoba sih menurut aku. Anak lo by the way perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Oh laki-laki. Kalau someday lo punya anak perempuan terus anak perempuan lo minta, "Mas saya mau jadi masinis," lo izinin nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh lah. Menteri apa yang kereta? Yang terbaru Shinkansen gitu mungkin atau apa? Ini wush. Wush juga bisa. Kan kereta wush nanti bakal diperpanjang kan? Sampai ke Surabaya. Katanya. Kita lihat nanti. Iya, kalau utang nggak ngebengkak. Makasih banyak loh Tiara udah main-main ke podcast Kodes. Thank you banyak juga kalau ada orang. Iya, kapan-kapan gue kalau naik ke MRT gue lihat dulu kali ya masinisnya. Ya sudah dadah nanti ya. Gue bisa lihat nggak sih bisa dong. Enggak no. Maksud gue bisa tahu nggak sih masinis di kereta itu siapa? Dengan cara seperti apa sih? Nggak bisa. Nggak bisa maksudnya kita. Jadi gue perhatiin aja kali pas kereta datang gitu. Iya benar. Kalau kira-kira masinisnya siapa bukan Tiara ya dah gitu. Oh gitu. Tapi kalau gue ikut di kereta yang lo waktu itu yang on duty, gue bisa lihat nggak area tempat lo kerja? Kabin nggak boleh ya? Restricted area. Aduh, sedih itu banget. makanya aku juga pengen sebenarnya kayak tapi emang nunjukin ke sulit. anak juga emang ya. sulit karena privacy kantor. Dan juga berbahaya juga ya. Berbahaya takutnya kalau ada orang kepencet tombol rem Kak. Iya. Kayaknya aku mau berhenti di stasiun ini deh gitu. Berhenti dulu, yak gitu kan. Berbahaya sekali. Ya kapan-kapan kalau gue tahu ini, ntar gue videoin lah minimal. Gue kenal nih sama masinisnya. Oke, di Tiara. Makasih banyak sekali lagi. Juga, Kak. Good luck juga. Semoga selalu aman. Amin. Ya, terus kemudian ya membanggakan seluruh keluarganya. Itu yang terpenting. Iya, terima kasih banyak sahabat Kompas TV yang udah menyaksikan juga podcast Kode kali ini. Jangan lupa ditonton konten podcast Kode lainnya. Saya Aaron Effendi, pamit. Sampai jumpa.